Shalom, saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang kisah perempuan Kanaan yang percaya merupakan sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus memulihkan seseorang yang dianggap tidak layak. Dalam penguraiannya menekankan tentang keberanian dari seorang perempuan Kanaan untuk menjumpai Tuhan Yesus dan mendapat sebuah solusi bagi anaknya yang kerasukan setan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon setelah ia berdebat dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Namun di Injil Markus pasal yang 7 ayat 24 sampai ayat 30, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain. Kedatangan Yesus diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan. Kisah ini sangat menarik, mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul. Namun iman yang diperoleh dari keberanian perempuan ini dalam menghadapi tantangan mendapatkan pujian dari Tuhan. Dari kisah ini kita dapat melihat ada beberapa iman yang dilalui seorang perempuan Kanaan. Ujian iman pertama yang dilalui oleh perempuan Kanaan adalah Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudaraku, ayat 23 ini berbicara ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawab sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi kita dapat melihat dari sikap perempuan yang sangat mengagumkan. Dia tidak mundur sekalipun. Salah satu sikap yang patut kita teladani. Dari firman Tuhan hari ini, kita akan mempelajari bagaimana Tuhan melihat ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berharap kepadanya. Ujian iman yang kedua yang harus dilalui oleh perempuan Kanaan adalah Tuhan seolah-olah menolak perempuan itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat 24 dan 25 ini berbicara ketika Tuhan tidak memberi jawaban, perempuan ini tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu tetap berada di tempat itu. Akan tetapi, ujian iman selanjutnya yang harus dilalui oleh perempuan itu, kali ini Tuhan Yesus berbicara bukan sesuatu penyataan yang diharapkan. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia diutus bukan untuk orang-orang di luar Israel. Seolah-olah Tuhan Yesus menolak memberikan pertolongan.
Perempuan ini memperlihatkan sikapnya. Dia tidak putus asa, sebaliknya dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Ujian iman yang ketiga yang harus dilalui oleh perempuan Kanaan adalah direndahkan dan dipermalukan. Saudaraku yang Tuhan kasih, ayat 26 dan ayat 27 mencatat bahwa ketika perempuan itu mendekati Tuhan Yesus, Yesus menjawab tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Sebagai anjing bukan hal yang menyenangkan. Akan tetapi perempuan ini tidak menyerah, sebaliknya ia merendahkan dirinya. Suatu sikap yang sangat mengagumkan, dan imannya itulah yang menyembuhkan anaknya. Iman yang diperoleh perempuan ini melalui berbagai ujian yang cukup berat. Iman seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan tidak memandang apapun latar belakang kita. Tuhan mau melihat iman kita. Yang penting adalah seberapa besar kita memiliki iman kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan dan direndahkan. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sedang menguji kesetiaan kita dan kerendahan hati kita. Kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Tetapi kalau kita bisa melaluinya, kita akan seperti perempuan Kanaan itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita memiliki kerendahan hati seperti perempuan Kanaan itu? Kiranya Roh Kudus akan terus membawa kita untuk tetap setia dan berharap kepadanya. Amin.